Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Ada satu momen dalam hidup yang sering kali kita tidak pahami. Saat kita sudah berdoa, sudah menangis, bahkan sudah berharap, tetapi tidak ada yang berubah. Masalah tetap ada, situasi tetap sama, jawaban belum datang. Dan di titik itu kita mulai bertanya, Tuhan, kenapa Engkau diam? Tetapi pagi hari ini, Tuhan mau mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana jika Tuhan tidak sedang mengubah keadaanmu, tetapi Tuhan sedang mengubah engkau? Sebelum kita lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Kami datang kepadamu di pagi hari ini dengan segala keadaan kami, dengan pergumulan yang mungkin belum selesai. Tuhan, hari ini kami tidak hanya ingin perubahan, tetapi kami ingin Engkau bicara kepada hati kami, lembutkan hati kami, dan ubahlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian besar dari kita datang kepada Tuhan dengan satu harapan, keadaan berubah. Kita menginginkan masalah selesai, kita menginginkan pintu terbuka, dan kita menginginkan jalan menjadi mudah. Dan itu tidak salah. Tuhan memang sanggup melakukan itu. Tetapi ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan memilih untuk tidak langsung mengubah keadaan kita. Bukan karena Dia tidak sanggup, bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dalam. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Tuhan lebih peduli siapa kita daripada apa yang kita alami. Saudara, kita sering fokus pada apa yang kita alami, tetapi Tuhan melihat siapa kita sedang menjadi. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak hanya ingin menyelesaikan masalahmu. Tuhan ingin menyempurnakan hidupmu. Karena masalah bisa selesai hari ini, tetapi karakter menentukan hidup kita selamanya. Poin yang kedua, Tuhan menggunakan masalah
untuk membentuk hati. Saudaraku, tidak semua masalah datang untuk menghancurkan. Beberapa datang untuk membentuk, dan firman Tuhan berkata dalam Roma 5 ayat 3-4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, dalam kesengsaraan Tuhan tidak diam. Dia sedang membangun sesuatu dalam diri kita yang tidak bisa dibangun dalam kenyamanan. Coba saudara renungkan, kalau hidup kita selalu mudah, apakah kita akan belajar sabar? Kalau semuanya selalu cepat, apakah kita akan belajar percaya? Poin yang ketiga, perubahan dari dalam lebih besar dari perubahan luar. Saudara, kadang kita berpikir, kalau situasi saya berubah, saya akan lebih baik. Tetapi Tuhan berkata sebaliknya. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, Tuhan bekerja dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau hati kita berubah, cara kita melihat hidup akan berubah. Dan saat itu terjadi, keadaan yang sama bisa terasa berbeda. Poin yang keempat, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Saudaraku, apa yang saudara alami hari ini bukan tanpa tujuan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, mungkin hari ini tidak mudah, tetapi masa depan saudara ada dalam tangan Tuhan. Proses hari ini sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Poin yang kelima, ketika hati berubah, hidup akan mengikuti. Saudaraku, banyak orang ingin hidup berubah, tetapi tidak mau hatinya diubah. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, sumber kehidupan ada di hati. Perubahan sejati dimulai dari dalam. Saat hati kita dipulihkan, cara kita berpikir berubah dan cara kita merespon berubah. Dan secara perlahan hidup kita ikut berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan tidak hanya menyentuh keadaanmu, Tuhan ingin menyentuh hatimu. Mungkin selama ini saudara berkata, Tuhan, ubah hidupku. Tetapi hari ini, mari kita ubah doa kita. Katakan perlahan dalam hatimu, Tuhan, ubah aku. Sekali lagi, Tuhan, bentuk aku. Saudara, saat saudara berubah,
cara saudara melihat hidup berubah, dan akhirnya hidup saudara akan berubah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar Tuhan, seringkali kami hanya ingin keadaan berubah. Tetapi hari ini, kami menyerahkan hati kami kepadamu. Ubah kami Tuhan, bentuk kami, dan jadikan kami seperti yang Engkau kehendaki. Ajari kami percaya dalam proses dan setia dalam perjalanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan membaharui hatimu. Kiranya Tuhan membentuk hidupmu dari dalam. Dan kiranya engkau mengalami perubahan yang sejati. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati saudara. Amin. Kalau Bapak, Ibu, Saudara diberkati Tuhan melalui renungan pagi hari ini, jangan lupa juga bagikan kepada saudaramu, kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.